Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kasih-Mu, supaya kami bisa memasuki hati Allah, hati Bapa, yang mencintai semua orang, siapapun, apapun, yang jahat, yang berdosa, lain suku, lain ras, budaya, dan siapapun. Bantu kami untuk memiliki hati Bapa dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak hal yang kita lihat dalam diri Yesus yang mengubah pandangan, sikap, perilaku dunia ini. Dan Yesus mengajak kita untuk memiliki hati seorang Allah, seorang Bapa. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Dan inilah yang menjadi ukuran dari perjalanan hidup rohani seseorang. Ya. Sekali lagi, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ukuran Yesus adalah ukuran kesempurnaan seorang Bapa. Dan Yesus mengubah sekali lagi pandangan, perilaku, sikap dunia yang membenci musuh, menghancurkan musuh, meniadakan lawan. Tetapi Yesus mengatakan justru cintailah sesamamu, cintailah musuhmu, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Karena dengan demikian Yesus mau memutuskan benang balas dendam, kebencian. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan hanya untuk orang baik, bukan hanya untuk orang suci, bukan hanya untuk orang hebat. Siapapun, apapun. Matahari untuk orang berdosa, untuk orang tidak berdosa, siapapun. Segala yang diciptakan ini tak pernah dikecualikan dari Tuhan. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, misalnya contoh, agama tertentu yang melarang untuk memakan makanan binatang tertentu. Maka Yesus menampakkan diri kepada Petrus, semua barang halal. Meski tidak selalu perlu untuk kita manusia. Untuk seorang yang sakit misalnya, kolesterol atau diabetes, dia tidak perlu makan gula misalnya atau karbo yang menyebabkan itu. Tapi tidak semua dilarang untuk itu. Ya. Nah, hari ini Yesus mengatakan kita punya kecenderungan untuk membenci, menghakimi, meniadakan, menghukum orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Ya. Bahkan memakai cara-cara yang seringkali tidak manusiawi, bahkan membunuh, mengembalikan itu. Saudara, kita tahu ketika kita dilukai, kita tahu ketika kita disakiti, ada naluri balas dendam dalam diri kita. Naluri kebinatangan dalam diri kita untuk menghancurkan orang yang telah melukai hati kita. Ya. Dan naluri kebinatangan ini mau katakanlah diubah oleh Yesus. Bahwa kita mencintai bahkan musuh kita sekalipun. Anda bisa perhatikan bagaimana Yesus pada akhirnya mengatakan meskipun dia diperlakukan sangat kejam. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Bahkan seorang penjahat yang berada di sebelah kiri dan kanan Yesus, yang satu menghujat Yesus. Tapi yang satu justru mengatakan kita berdua penjahat ini berhak untuk dihukum mati. Tetapi orang ini adalah orang benar. Maka dia mohon saat last minute. Yesus bilang, kau masuk surga, ingatlah aku. Dan Yesus mengatakan, sekarang juga
engkau bersama aku di Firdaus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hendaklah kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Patris Corde, ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus untuk memperingati tahun Santo Yosef. Santo Yosef adalah memiliki hati seorang bapa. Dan itulah kita juga memiliki hati seorang bapa. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, seorang bapa yang diperlakukan oleh anak bungsunya dengan katakanlah menggunakan segala talenta, segala bakat, segala karunia dibebaskan, disalahgunakan oleh anak. Tetapi bapa tak tersinggung sama sekali. Justru dia memiliki kerinduan untuk menyelamatkan sang anak. Memberi makan, memberi pesta, memberi jubah, memberi cincin, mengembalikan anak itu ke tingkat yang lebih tinggi dari seorang katakanlah anak, budak, dan akan menjadi anak lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dengan kehadiran Yesus, penyelamat penebus. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Tetapi dengan adanya Yesus kita bukan hanya ciptaan Tuhan, kita adalah anak Allah. Coba perhatikan bedanya agama Kristen dan agama non-Kristen. Mereka ciptaan Tuhan, diberi rahmat yang luar biasa, suara hati, kebebasan. Tetapi dengan kehadiran Kristus, kita menjadi anak Allah seperti Bapa dan Yesus. Demikian pun Bapa dengan kita. Maka perilaku kita adalah perilaku yang semirip, mengusahakan perilaku dan sifat karakter Bapa sendiri. Itulah saudaraku terkasih panggilan kita ketika kita berhadapan dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan kebencian dan kemarahan. Sekali lagi kita cenderung untuk menghancurkan, marah kepada orang tersebut. Ya, ketika mungkin istri atau suami atau orang tua atau anak-anak yang berperilaku tidak manusiawi dengan kita atau salah dengan kita, kita ingin supaya atau orang-orang yang mencelakakan hidup kita. Ya. Dengan segala cara yang mereka lakukan, mereka iri dengan kita karena kita sebagai orang Katolik di pemerintahan. Mungkin orang lain tidak suka dengan kita karena kita kaya, karena kita rajin, karena kita jujur, karena kita tekun. Dan saya mendengar banyak orang Katolik yang tekun atau karena Katoliknya mereka ditiadakan, mereka dihina, mereka diejek, mereka diperlakukan, bahkan lebih disingkirkan dengan berbagai macam cara yang manusiawi atau tidak manusiawi sekalipun. Tetapi kita tidak pernah membalas. Karena apa? Mungkin kita kalah secara manusiawi, secara duniawi. Tapi jangan lupa hidup kita bukanlah hidup di dunia ini saja. Ada keselamatan. Ada keselamatan sekali lagi. Penciptaan itu manusia diciptakan. Ya, belum tentu dia selamat. Tetapi kita sebagai orang Katolik yang diselamatkan oleh Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat, kita diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Dan itulah panggilan kita, tidak hanya secara manusiawi kita berjuang dan bergulat, tetapi juga kita menjadi manusia ilahi. Dan itulah yang tidak mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi manusia yang manusiawi, tapi juga manusia yang ilahi, menjadi seperti Yesus. Seperti yang Bapa kehendaki, menjadi Yesus, menjadi seperti anak Allah. Semoga panggilan kita untuk memperlakukan setiap orang untuk hidup dalam kasih. Seperti Bapa mencintai kita, demikian pun Bapa mencintai kita semua. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Maka saudaraku terkasih, ketika Anda mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, karena diperlakukan oleh orang lain dengan tidak manusiawi. Sekarang juga
bersikap dan bertindak seperti Bapa. Meski salib yang menjadi taruhan penderitaan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga kita diberi pencerahan untuk hidup, untuk memiliki kemurnian hati, puritas cordis dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.